Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat? Sehat. Biasa sebelum kita kemana-mana, kita baca dulu. Boleh berdoa. Hadir semua. Oke, seperti biasa kita tumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kita nyanyikan lagu nasional serta silakan diri. Garuda Pancasila hari ini ya. Suaranya dikeluarkan tanpa berteriak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan buat kita semua. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, kalian paham, mengerti pengertian dari data pribadi. Data apa saja yang tidak boleh disebar sembarangan. Kemudian bagaimana cara kita membuat kata sandi yang kuat. Paham ya? Oke. Ada yang tahu data pribadi? Apa sih data pribadi? Data yang tidak boleh disebarkan ke sembarang orang. Ada lagi? Ayo bersuara. Gak apa-apa. Jangan pernah kamu salah. Ada lagi? Ya? Data untuk diri kita sendiri bisa. Yang lain ada lagi? Ya? Udah. Oke. Selain di dunia nyata, kita main juga nggak di dunia maya? Siapa yang biasa pakai HP? Harus bisa jaga diri nggak? Nggak bisa sembarangan main di dunia maya. Kesasar repot. Kesasar di hutan bisa dicari. Kesasar di dunia internet repot balikinnya. Oke? Oke. Sekarang silahkan lihat, nanti Bapak tampilkan satu video pendek. Dengarkan dengan seksama. Ini kayaknya menyala tadi. Kelihatan nggak? Tahukah kamu apa itu data pribadi? Data pribadi adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, nik alamat nomor HP, foto, hingga data keuangan. Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya, setiap orang berhak menjaga dan melindungi privasinya. Kalau data pribadi
misalnya gimana orang lakuin hal baik yang terakhir pasti sering kamu lakuin, tapi kamu nggak sadar di era digital ini kita harus waspada adanya cybercrime di mana data kita bisa muncul dan disalahgunakan. Yang harus kamu lakuin adalah pertama, jangan malas baca. Tiap aplikasi atau layanan biasanya punya kebijakan privasi yang harus kamu setujui. Jangan asal setuju tanpa membaca. Pahami data apa saja yang kamu setujui di saat kamu menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, setting privasi secara manual. Kamu bisa loh mengatur siapa saja yang bisa melihat informasi kamu seperti lokasi, kontak, atau aktivitas kamu. Batasi akses hanya untuk yang kamu percaya. Yang terakhir, jangan asal pergi. Banyak aplikasi yang meminta akses ke kamera di telepon atau lokasi. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan fungsi cek pengaturan izin aplikasi di smartphone kamu dan nonaktifkan yang tidak perlu. Selalu waspada, tag dan share video ini. Tolong untuk tips keamanan ini. Jadi data pribadi, data yang bisa mengidentifikasi kita semua. Nah, identifikasi itu apa? Mengenal. Contoh, Pak Gugum itu yang mana sih? Pak Gugum itu guru kelas 6B, tinggi, agak bulat, dan lain-lain. Jadi buat Bapak, termasuk tubuh kita adalah data, nggak bisa disebar sembarang. Nah, Pak Gugum yang mana tuh yang kelingkingnya unik? Oke, Aisyah yang mana yang cantik, tinggi? Kazia yang mana? Oh, yang cantik banget. Oke, itu data. Data pribadi adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi. Oke, ada apa aja contohnya? Satu, orang tua, nama orang tua dan lain-lain. Di sini ada gambar KTP, maksudnya nih nomor induk pendudukan. Itu nggak bisa sembarangan orang tahu. Oke, berikutnya nomor telepon, alamat rumah, terus foto kamu jangan sembarangan disebar. Ketika kamu mengupload foto, tadi kalian udah dengar ada UU ITE. Walaupun ada UU ITE, kita tidak bisa mengontrol. Misal kita bikin status foto kita, orang lain screenshot, kita nggak tahu. Makanya jangan sembarangan. Nah, ketika di screenshot sama orang disalahgunakan, misal jadi stiker, meme, lucu-lucuan, diedit jadi yang nggak bagus. Oke, boleh dicatat. Dan tugas kalian silahkan sebutkan minimal 5 data pribadi yang nggak boleh disebar sembarangan. So, ngobrol sama temennya, data apa aja sih kira-kira yang nggak boleh orang lain tahu? Data pribadi adalah segala informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang. Data pribadi adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang. Kemudian tugasnya sebutkan 5 data pribadi yang nggak boleh disebar sembarangan.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Angkat tangannya. Selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk paling rapi. Boleh dong di-share hasilnya di depan. Silakan beritahu kami apa itu data pribadi dan data pribadi apa saja yang harus dirahasiakan. Nggak boleh disebar sembarangan. Kelompok boleh kuning aja. Satu aja sudah. Boleh satu aja. Kenalin dulu personilnya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Gania Mira. Nama saya Federa Mira. Nama saya Aina Shibazara. Nama saya Rafia Hasan. Nama saya Di sini kita akan mempresentasikan tentang data pribadi. Arti dari data pribadi adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang. Contoh data pribadi yaitu pertama, nama lengkap, kedua, alamat rumah, ketiga, nomor telepon, empat, nomor induk kependudukan, nomor 5, umur. Udah. Karena lo mulai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok lain ada yang berbeda nggak? Ada yang belum disebut? Ada? Apa? Sandi pribadi. Bagus. Ada lagi? Nomor hidup kependudukan. Katanya ya, saya nomor hidup kependudukan ada juga yang sejenis. Misal kalian nih anak-anak pramuka, ada KTA. Yang orang tuanya abdi ada? Orang tuanya TNI, orang tuanya polisi, biasanya mereka punya nomor masing-masing dan itu nggak boleh disebar. Oke. Berikutnya, ngomongin sandi, kita bakal bahas sandi. Bagaimana ciri-ciri sandi yang kuat? Ciri yang kuat itu yang bagaimana sih? Apa sandi sendiri? Kata sandi password apa ya? Siapa yang kalian sandinya yang diketahui sama orang tuanya? Ada gembok ya? Oke. Pertama, saja langsung. Ciri sandi yang kuat itu pertama terdiri dari kombinasi dari huruf besar atau kapital ya, huruf kecil,
titik, kutip 1, kutip 2, titik, terus ditambah angka, dan terakhir minimal ada 8 karakter. Bapak harap sandi kalian bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena itu termasuk sandi yang gampang ditembus, terus yang lemah. Ada juga yang dibalik 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak kasih contoh. Sandi yang lemah berarti tidak ada unsur yang tadi ya. Misal 1, 2, 3 AGG atau 1, 2, 3, 4, 5 termasuk menggunakan tanggal lahir. Contoh, kasih tanggal lahir berapa? 17 Januari tahun 2014. Biasanya PIN ATM terdiri dari 6 angka. Kalau aksi nanti dewasa punya PIN ATM yang saldonya miliaran banyak, PIN-nya jangan begini 170114. Ya dong, ini terlalu mudah. Oke, ketahuan tanggal lahir, apalagi yang suka kasih kode besok aku lahir, tanggal lahir aku besok. Kira-kira ada yang masih kandung nggak ya? Orang yang baca punya hati yang julid, pikirannya kotor, wah berarti tanggal lahir dia besok nih, sekarang tanggal 13, berarti besok 14, dicatat sama dia. Dan itu bahaya, sebahaya itu saya lagi. Dan nggak cuma tanggal lahir, termasuk pokok juga bisa diverifikasikan dan lain-lain. Ya, jadi ketika nanti dewasa punya PIN nggak yang begini? Oke, kan tanggal lahir, tapi tetap kombinasi angka boleh. Jadi kalau mau pakai PIN, mau buat PIN, angkanya walaupun angka semua kan nggak boleh pakai itu. Jangan pakai tanggal lahir. Sebisa mungkin angka-angka yang bukan tanggal lahir kita, bukan tanggal lahir orang tua, bukan tanggal lahir adik, bukan tanggal lahir kucing di rumah. Oke. Contoh yang sulit. Ini kata sandi buat Facebook dan lain-lain ya, bukan PIN. Yang terdiri dari 8 karakter. Misal, bukan inisial nama kita. Misal Z X terus 78,22. Ini berapa karakter? 6 ya. Dua lagi, apa yang belum ada? Huruf kecil tambah A. Terus ada lagi? Hah? Enggak, simbol udah. Koma. Terus? Udah semua ya? Belum. Kurang 8 karakter. Ini baru tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 8. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang tuh nggak mungkin ada yang tahu kombinasi sandi. Paham ya? Satu orang dong dari kalian, sebelum Bapak yang tunjuk ajukan tangan. Menurut kamu Pak, sandi aku yang aku buat itu kuat, nggak lemah? Ayo, 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 jangan malu-malu. Ayo, boleh, maju.
yang lain. Satu kuat, satu lemah, tulis sekarang. Satu yang kuat, satu yang lemah. Dah. Jangan tulis kata sandi asli kamu yang di tugas yang sekarang, bahaya. Nanti diretas orang repot. Dah. RB 3799C 99 tanggal lahir kamu kan? Kan 37 nggak mungkin tanggal lahir. Tiganya bukan, 7-nya juga bukan. Bagus, tepuk tangan dong buat ini. Masuk kata sandi yang kuat. Rahma, udah buat yang lemah. Yang kuat apa? Boleh lihat dong. Dari Rahma yang kuat XY 3892D. Sayang begini, yang di depan ini contoh. Jadi yang masih dua karakter di depan itu kapital, huruf kapital. Bisa jadi angka dulu di sini. 34 G W kecil, angka lagi 1 2 itu. Oke. Alena coba ya. Oke. Oh ya, ada juga sandi yang bisa dibaca padahal pakai angka. Contoh AB 12 atau 345, apalagi yang di nomor polisi itu habis. Terus apalagi bisa pakai angka, pakai huruf. Ini 381,875. Kayaknya udah pada paham semuanya ya. Tepuk tangan dong buat kita. Oke. Hari ini belajar apa kalian? Satu, data pribadi. Ada lagi? Sandi. Oke, Bapak kalau mau pesan, hati-hati dengan data pribadi. Gak bisa sembarangan. Dan hati-hati ketika mau bermain dengan yang namanya internet. Di sana betul banyak ilmu yang bisa kita cari, tapi di sana juga banyak hal-hal yang belum kita tahu. Harus hati-hati. Dan pesan Bapak terakhir, semua email kalian kasih ke orang tua. Email Roblox, main dong Roblox, Tok, kasih tahu orang tua plus sandinya ya, biar bisa dikontrol ya. Apalagi di Roblox kan kita nyambung sama orang dewasa yang kita nggak tahu, nggak kenal. Oke? Syukur-syukur kalau ada yang ketemuan, ngajak ketemuan, orang tua mau nganter kita. Kayak yang kejadian ada perempuan usia sekitar 20-an ngajak ketemu teman Roblox. Ternyata teman Robloxnya usia kalian, diantar sama bapaknya. Dan mungkin saja terjadi ada yang mau ketemuan, yang satu udah bapak-bapak, yang satu
anak orang tua yang kecil tapi nggak diatur orang tua